Anda kembali di segmen Kompas Bisnis pagi ini, saudara. Jadi tahun ini sebenarnya jadi tahun yang cukup membahagiakan ya buat para promotor konser. Seiring dibukanya pengetatan mobilitas karena COVID-19 dan acara yang mengundang massa besar kembali diizinkan, pertunjukan musik akhirnya kembali bergeliat setelah 2,5 tahun gara-gara COVID mendung, saudara. Nah, di Indonesia terhitung tahun ini datanya ada 45 konser dan juga festival musik digelar sepanjang tahun 2023 di sejumlah daerah di Indonesia. Nggak hanya musisi lokal, tapi juga banyak musisi asing menjadikan Indonesia sebagai destinasi mereka. Jadi kalau terhitung ada 45 pertunjukan, saudara, berarti kalau kita rata-rata dalam 1 tahun setiap bulan bisa ada 3-4 konser digelar. Nah, ini nih yang bikin kayaknya tabungan kita tahun ini agak mandek ya jalan di tempat karena uangnya habis buat beli tiket konser. Apalagi sekarang kalau kita beli tiket konser rata-rata setidaknya nih uang yang harus kita keluarkan ini harus ya minimal 2 juta rupiah. Nah, padatnya jadwal konser musik ini tentu membawa dampak positif untuk perekonomian. Kita ambil contoh satu konser saja, konser musisi asing yang baru digelar November kemarin yaitu Coldplay. Menparekraf ini menargetkan ada keuntungan sekitar 75 juta dolar atau kita rupiahin ini mencapai 1 triliun rupiah dari konser tersebut. Itu baru satu konser, saudara. Sementara kalau kita flashback tahun ini nggak hanya Coldplay yang berkunjung. Bermacam-macam genre, bermacam-macam musisi ini menghiasi industri konser. Kalau dari lokal ada yang bikin konser tunggal, ada Sheila on 7, ada Raisa, ada Dewa 19. Sementara musisi asing ada Westlife, ada juga Blackpink yang berkunjung ke Indonesia. Dan tentunya jangan lupakan banyaknya festival-festival musik yang digelar sepanjang 2023. Nah, kondisi cuan ini nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga jadi momentum konser untuk musik Hollywood mendulang cuan. Bahkan rekor-rekor baru banyak dicetak, saudara. Jadi ini kami ambil datanya dari Pollstar yang menghitung pendapatan 100 konser terlaris tahun ini yang direkap oleh Billboard memecahkan rekor dengan nilai 9,17 miliar dolar untuk pendapatan 100 konser. Kalau kita rupiahin itu ada uang 142,2 triliun rupiah, saudara, untuk 100 konser. Artinya satu konser bisa menghasilkan sekitar 1,4 triliunan rupiah. Nah, total pendapatan ini dihitung dari konser November 2022 tahun lalu sampai November 2023. Nggak hanya pendapatan konser yang mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, tapi tahun ini untuk penjualannya atau pendapatannya juga naik 46% dibanding tahun sebelumnya. Wajar karena ketika 2022 konser sedikit ya dibandingkan dengan 2023. Semua metrik penghitungan juga menunjukkan peningkatan. Misalnya nih pendapatan rata-rata sebuah konser, nggak hanya totalnya saja, tapi rata-rata pendapatan dari sebuah konser juga naik 53% menjadi 2,37 juta dolar. Lalu total penjualan tiket, nah yang ini nih kenaikannya 18% ke 70 juta dolar. Dan nggak hanya itu, harga tiketnya juga rata-rata naik, saudara, 23% atau di atas 23%, bahkan menjadi rata-rata harga tiket sekarang tuh sekitar 130,81 dolar. Jadi wajar ya tadi kalau saya sebut setidaknya kita harus mengeluarkan uang 2 juta rupiah untuk mau nonton konser apapun, mau musisi lokal ataupun musisi asing. Nah, lalu siapakah yang berhasil mengumpulkan pundi-pundi terbesar di konser tahun ini? Ini dia, saudara, 4 tur musik terlaris menurut Billboard yang dirangkum per November 2023. Taylor Swift menjadi pemegang tahta dengan tur musik terlaris di tahun ini di Eras Tour yang memecahkan rekor menghasilkan lebih dari 1,04 miliar dolar atau sekitar 15,5 triliun rupiah. Ini juga jadi konser atau tur pertama, saudara, yang mencetak sejarah dengan pendapatan menembus lebih dari 1 miliar dolar dari penjualan tiket. Nah, tapi catatan nih,
turnya Taylor Swift ini belum selesai. Karena di November ini masih setengah perjalanan. Dia masih punya sekitar 150 konser lagi yang akan berakhir di Desember 2024. Jadi Anda bayangkan kalau kita kira-kira sampai nanti di akhir Desember 2024, Taylor Swift nih diprediksi bisa mendapatkan pendapatan dari tur dia 2 miliar dolar. Nah, sementara itu posisi kedua ada Renaissance Tour dari Beyoncé, yang Beyoncé ini berhasil mengumpulkan 579 juta dolar dengan sekitar 56 pertunjukan. Di posisi 3 ada Music of the Spheres-nya Coldplay yang mengumpulkan 342,5 juta dolar dari 55 pertunjukan. Dan yang terakhir di posisi keempat ada Love on Tour-nya Harry Styles dengan tur atau pendapatan sebesar 338,2 juta dolar. Nah, dari 4 konser ini yang dikumpulkan oleh Billboard dan dicatat sebagai tur musik terlaris, satu-satunya konser yang sudah berakhir adalah konsernya Harry Styles. Jadi ini udah selesai nih pendapatan Harry Styles dari Love on Tour. Ini adalah 338,2 juta dolar. Sementara untuk pendapatnya Taylor Swift, Beyoncé dan Coldplay dari tur yang masih berjalan saat ini masih akan dihitung karena pendapatannya tahun depan masih akan bertambah dengan tur-tur yang belum digelar. Nggak hanya Hollywood sebenarnya, tapi konser K-pop juga merajai industri konser dunia di tahun ini. Masih dari data yang sama, Billboard Boxscore yang menghitung total pendapatan kotor konser K-pop. Yang pertama ada tur konser girl band yaitu Blackpink yang menggelar konser Born Pink. Ini menjadi pementasan musik K-pop dengan pendapatan kotor terbesar di periode November 2022 sampai September 2023 dan berhasil mengantongi 148,3 juta dolar atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Ini didapat dari total penjualan 703.000 tiket dari 29 pertunjukan di seluruh dunia. Sementara di peringkat kedua ada Min Yoongi, ini ada Suga BTS. Dia adalah satu-satunya solois yang masuk dalam 5 besar atau bahkan 10 besar dari pendapatan kotor konser K-pop tertinggi di dunia. Ia berhasil mengumpulkan 57,1 juta dolar dari tur dunianya yang bertajuk D-Day dan mendapatkan sekitar kalau kita rupiahin ya ini 894 miliar rupiah dari penjualan 318.000 tiket dalam 26 pertunjukan di berbagai negara. Yang ketiga ada Ready to Be Twice, ini menduduki urutan ketiga meraup pendapatan kotor 54,2 juta dolar. Kalau kita rupiahin sekitar 848,6 miliar rupiah. Ini mendapatkan tiket dari penjualan 379.000 dari 27 pertunjukan. Sementara TXT ini mendapatkan posisi nomor 4 berhasil menjual tiket 379.000 dengan jumlah show-nya 27 dan mendapatkan pendapatan kotor 46,8 juta dolar. Yang terakhir Seventeen ini berhasil menjual tiket 440.000 dengan jumlah show-nya adalah 12 dan mendapatkan pendapatan kotor 43,3 juta dolar. Nah, Billboard ini menghitung dari 6 konser K-pop secara keseluruhan yang masuk 100 tur terlaris ini untuk semua genre. Dalam pangsa pasar ini ternyata K-pop kalau kita hitung dari pendapatan kotornya, pangsa pasarnya di seluruh dunia ini mencapai 5,1% dan angka ini disebut jadi yang tertinggi sepanjang masa untuk K-pop. Kita tinggalkan konser tapi siap-siap karena tahun depan masih banyak musisi-musisi yang akan menggelar konser, saudara.